Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dari PGSD Bangka, dan ini rekan-rekan saya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang Islam disiplin ilmu. Nah, pertama ini boleh perkenalkan Bapak. Saya Bapak Muhammad Alfi Syahri. Kalau murid-murid di sini panggil saya Pak Alfi. Jadi saya guru pendidikan agama Islam kelas 4, 5, dan 6. Ya, khusus kelas ini. Kayaknya cukup itu aja. Kalau untuk visi dan misi yang dipegang oleh sekolah Susunan Susila ini, Visi dan misi. ya. Visi kita itu membangun sekolah yang berkarakter, ramah lingkungan, dan juga berakhlakul karimah. Misi kita mencetak anak didik yang mempunyai kedisiplinan dan dapat menjadikan dirinya anak-anak yang bermanfaat. Untuk struktur organisasi di sekolah ini, Struktur organisasi di sini yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu Ibu Triatmi SPDSD. Ibu Triatmi SPDSD. Untuk wakil di bidang kurikulum ada Bapak Anas Wardi SPD. Wakil di bidang kesiswaan Ibu Triwahyuni SPD. Kayaknya cukup itu aja untuk kepala sekolah wakilnya. untuk penerapan peraturan dan tata tertibnya itu untuk kehidupan sehari-hari siswa gimana? Penerapan peraturan yang ada di sekolah atau Di sekolah. yang di sekolah. Ya. Penerapan aturan di sini kita itu mengacu pada visi dan misi. Dan kita di Susukan 9 ini yang pertama kita di sekolah ramah anak, ramah lingkungan. Jadi bisa dilihat dari gerbang depan. Jadi kita bertemakan eco green. Dan kita di sini juga sudah adiwiyata. Maka penghijauannya cukup luas, tamannya sudah mulai tertata rapi, sampai untuk masalah fasilitas ini sudah mungkin kalau dibandingin sama sekolah-sekolah SD lain, di sini fasilitasnya sudah sangat lengkap. Untuk penerapannya sendiri, anak-anak di sini kita ini diajarkan anak-anak disiplin mandiri, inovatif, kreatif, dan juga bernalar kritis. Jadi penerapan di sini kita itu mengikuti abad 21 kurikulum yang sedang berjalan sekarang, lebih mengedepankan kembalikan ke anak gimana caranya kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi anak-anak agar mereka ini berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan juga religius. Jadi kita mengikuti daripada kurikulum yang berjalan saat ini. Selanjutnya ini menyangkut tentang kurikulum tadi. Kurikulum yang saat ini digunakan oleh SDN Susukan sendiri, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini, kurikulum mereka. Kita mengacu kurikulum mereka, dan alhamdulillah di sini kita banyak kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Ada juga dari PPG, dan juga alhamdulillah kemarin ada teman-teman dari mahasiswa Filipina. Jadi memang setiap tahun itu ada di sini. Nah, jadi acuan kita tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, apakah penyesuaian khusus dalam kurikulum PAI atau sesuai karakteristik di sekolah ini? Baik, kalau untuk kurikulum PAI sendiri, acuan kita tetap ke kurikulum Merdeka. Tapi saya pribadi sebagai guru agama dan juga guru agama kelas 1, 2, dan 3 partner saya, kita itu sedikit penyesuaiannya itu untuk silabus RPP. Kita mengikuti silabus bukan RPP namanya, modul ajar. Kita mengikuti di kurikulum Merdeka. Namun dalam pembelajarannya ada beberapa materi yang kita sisipkan berkaitan dengan praktek agama di kelas 6 nanti. Jadi di kelas 4 kita sudah persiapkan, dan ada juga tambahan-tambahan pelajaran atau materi khusus untuk baca tulis Al-Quran. Mengingat anak-anak kita di sini nggak 100% itu bisa baca tulis Al-Quran, maka kita buatkan program di luar daripada kurikulum. Kita buatkan program di
hari Rabu, hari ini tepatnya, tiap seminggu sekali pulang sekolah kita masukin itu di muatan lokal atau ekstrakurikuler. Kita adakan semacam kayak TPA, pengajian lah. Jadi khusus untuk baca tulis Quran. Maksudnya apa? Maksudnya nanti persiapan ketika di kelas 6 mereka praktek ujian agama itu sudah siap. Apalagi guru dari sini minat kita targetnya minimal dia sudah paham huruf hijaiyah dan surat-surat pendek itu dari sini. Metode yang biasa Bapak lakukan dalam mengajar agama Islam agar siswanya lebih aktif. Kalau metode, bicara metode banyak, apalagi di abad 21. Kita juga sebagai guru diharuskan, bahkan diwajibkan ya, untuk menggunakan metode yang kreatif. Artinya metode yang anak-anak ini agar aktif ketika belajar mengajar di kelas. Kalau saya itu biasa saya padukan dengan metode tanya jawab, cerita picture, terus kadang juga banyak ya metode. Jadi intinya saya lebih ke tanya jawab dan ada juga gamesnya juga ada gitu. Tapi saya tidak menghilangkan metode ceramah. Meskipun metode ceramah ini mungkin ya 30% lah. Kenapa? Karena di pendidikan agama Islam ini nggak bisa kita serahkan langsung ke anak siswa kita. Berkaitan dengan hukum. Kalau kita tidak menjelaskan lebih dulu, khawatirnya kita yang dosa kalau akhirnya mereka nanti salah paham. Kegiatan apakah disesuaikan dengan program itu seperti pesantren kilat, hari besar atau lomba-lomba agama? Ya, kalau untuk hari besar alhamdulillah di sekolah sudah 9 setiap tahunnya kita ada beberapa peringatan hari besar yang kita sudah agendakan setiap tahunnya. Yang pertama ada di peringatan Maulid Nabi. Yang kedua setelah Maulid Nabi kita adakan di peringatan Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj juga kita adakan peringatan kegiatan pesantren kilat. Cuma kita di sini udah bukan pesantren kilat, pesantren Ramadan. Kalau pesantren kilat terlalu singkat, ya, pesantren Ramadan. Dan di setiap pesantren Ramadan di akhir kegiatan pesantren Ramadan kita adakan santunan anak-anak yatim dan juga duafa khususnya anak didik kesulitan muslimin. Dari mana pendanaannya? Kita ada P5 di Guru-Guru Merdeka. Di P5 itu setiap penutupan P5 kita adakan gelar karya. Nah dari gelar karya ini udah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kita adakan lelang karya yang sudah dibuat oleh siswa. Hasil dari lelang itu nanti kita berikan kepada anak-anak yatim dan duafa di akhir pesantren Ramadan. Dari itu juga kita juga ada infak. Infak ini sifatnya bukan pungutan. Jadi ini di dalam kurikulum sudah diajarkan bersedekah. Nah kita menerapkan anak-anak untuk bersedekah. Jadi sifatnya bukan pungutan liar, ya itu nggak ada seperti itu. Karena sekarang kan banyak ya di pemerintah kita nggak boleh ada pungutan liar di sekolah. Padahal di situ niat kita amal Jumat itu untuk siswa-siswa juga, untuk mereka, dari mereka untuk mereka. Itu aja sih. Untuk tantangan yang Bapak hadapi dalam mimpi sudah Tantangan. Nah, menarik kalau tantangan. Ini zaman sekarang. Tantangan untuk guru sebenarnya bukan hanya guru agama, semua mungkin khususnya di guru agama Islam. Karena kembali lagi kalau di guru agama Islam tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi juga akhirat. Tantangan saya untuk di sekolah susulan 9 ini sebenarnya kalau untuk dalam hal bidang pelajaran itu terbilang anak-anak di sini alhamdulillah semuanya untuk memahami pelajaran, untuk mengikuti belajar mengajar kelas semuanya bisa mengikuti, dan untuk nalar berpikirnya alhamdulillah anak-anak di sini mudah. Hanya yang jadi tantangan kita di sini masalah akhlak. Akhlak ini yang jadi PR buat kita. Karena apa? Ya bisa kakak-kakak pahamin ya zaman sekarang ini benar-benar miris. Artinya di zaman sekarang ini akhlak yang paling goblok banget ya, apalagi sama anak-anak kita sekarang, itu cukup sulit untuk mengubah karakter kebiasaan mereka. Karena apa? Karena mereka dibiasakan itu tidak di sekolah. Jadi di rumah kebiasaannya beda sama kebiasaan di sekolah. Di rumah nggak dibimbing penuh, bahkan orang tua banyak sibuk kerja dan terbilang lebih bebas di rumah. Kenapa? Gadget dibebasin sama orang tua. Daulannya akhirnya nggak kontrol. Jika di sekolah ikutin aturan kita,
susah karena di rumah sudah terbiasa seperti itu, bebas. Selanjutnya kalau di sini apakah sekolah menyediakan sarana ibadah atau ruang kegiatan? Kita punya musola yang jadi tempat untuk kegiatan keagamaan khususnya untuk tempat ibadah, ya sholat lah dan lain sebagainya. Untuk pengajian tidak ada di musola. Selanjutnya kegiatan yang biasa dilakukan di SDN Susukan 9 khususnya untuk mata pelajaran ibadah. Kegiatan mingguan atau Kegiatan harian seperti misalkan bela kecelakaan. oh boleh, itu kita adakan setiap hari Jumat, ada di Jumat Rohani. Jadi itu jadi kebiasaan teman-teman sebelum masuk ke kelas kita mulai dari mulai setengah 7 kita sholat duha, setelah sholat duha ada tadarus yang dari kebiasaan kita. Tadarus baru kita ada sedikit penyampaian tentang ilmu, dan sebulan sekali kita melatihan di Jumat itu. Misalkan mereka ada di MC, nanti ada yang belajar baca takbir, baca doa, ada yang ceramahnya, ada yang menyampaikan tilawah Quran. Baik, untuk kegiatan seperti yang tadi, apakah ada kegiatan orang tua untuk mendukung kegiatan tersebut? Kalau untuk keterlibatan orang tua, kita sebetulnya selalu melibatkan orang tua, karena orang tua itu sebagai selalu kita menyampaikan agar orang tua selalu berkolaborasi dengan guru. Artinya sama-sama bersinergi demi anak-anak ibu-ibu dengan baik, dengan baik, dan juga tentunya menjaga apa yang ada di hal itu. Dari kami, terima kasih Bapak sudah mengundang kami. Sama-sama. Wah. Sekolah dasar. Kali ini kami datang ke SDI Al-Azhar di Kelapa Gading dengan tujuan untuk melakukan observasi sekaligus wawancara terkait kurikulum yang dijalankan di sekolah ini, dan juga kebetulan kita mendapat info dari kita bahwa sekolah ini itu menggunakan konsep bilingual atau menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau boleh tahu bahasa apa sih? Terima kasih sebelumnya dari Hamka sudah datang sini untuk observasi dan bertanya tanya. Ya, jadi kalau di kami itu ada 3 kurikulum Kak. Ada kurikulum nasional, kurikulum Alaska, dan kurikulum internasional. Nah, untuk kurikulum internasional sendiri ini kami kerjasama dengan Cambridge University Press untuk bahan ajarnya. Jadi ada 3 mata pelajaran, bahasa Inggris, Math Science, itu kita pakai bahan ajar dari Cambridge University Press, dan insya Allah tahun besok akan MOU dengan Cambridge Assessment gitu. Itu untuk bahasa Inggris. Untuk yang bahasa asing lainnya, kami ada muatan lokal itu bahasa Arab. Tapi memang belum seaktif bahasa Inggris. Kalau yang pelajaran bahasa Inggris tadi, 3 ini mungkin kalau di kelas penggunaannya sudah 80-20 Inggris, 20 Indonesia. Kalau yang bahasa Arab masih sifatnya pelajaran. Itu sih 2 bahasa asing yang ada di sekolah ini. Bahasa asing. Berarti untuk di sekolah ini masih menerapkan kurikulum nasional? Masih, jadi kami buat SPK. Pertanyaan kedua itu landasan utama dalam pemilihan kurikulum nasional ini, dan kenapa menggabungkan kedua kurikulum? Mereka tadi kan dari Al-Azhar kan ingin mengadopsi kurikulum Cambridge. Apakah nanti kurikulum nasional ini tetap digunakan atau nanti digabungkan dengan kurikulum Cambridge-nya? Iya, jadi tetap digunakan karena bukan SPK. Sifatnya kurikulum Cambridge itu untuk melengkapi saja, melengkapi kebutuhan yang kami butuhkan gitu. Karena kan bahasa asing sekarang diperlukan ya, Kak. Jadinya melengkapi. Makanya kita bukan SPK, kita masih sekolah reguler, bukan sekolah SPK. Nantinya pun untuk mata pelajaran dan lain-lainnya akan diaturnya kombinasi. Gitu. Jadi apa? Karena kan sebenarnya ada benang merahnya antara kurikulum nasional matematika dengan UMKM juga ada benang merahnya. Jadi kita kombinasikan. Kita langsung ke kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan kekurangan antara dua kurikulum ini itu seperti apa? Menurut Dua kurikulum? di antara dua kurikulum. Dia kita penggunaan dua-duanya atau gimana? Penggunaannya. Dua-duanya, kita pakai dua-duanya. Kelebihannya tentu saja anak-anak jadi punya tambahan pengetahuan bahasa asing, dan itu yang diharapkan juga oleh orang tua ya sekarang, karena bahasa asing sudah sifatnya menjadi prioritas lah untuk pemahaman anak-anak, dan anak-anak juga rata-rata tuh anak-anak memang sudah punya kemampuan dasar bahasa asing gitu. Jadi nggak nol, yang datang sini tuh pasti minimal udah paham bahasa Inggris karena dari YouTube dan lain-lain, dan kakak juga pasti paham kan. Mungkin kekurangannya apa ya? Kekurangannya di penggunaan ini tuh belum 100% bisa, belum 100% bahasa Inggris full. Jadi karena kami masih tadi 80-20, jadi memang tidak 100%, tidak seperti sekolah internasional yang 100% bahasa Inggris. Dan mungkin ada murid yang dari murid asing gitu, enggak. Kalau kami masih 80-20 untuk penggunaan bahasanya, dan kalau muridnya semuanya 100% Indonesia. Sorry, enggak 100%, 99%. Ada murid asingnya, tapi bukan berarti mereka termasuk yang dalam kayak kelas internasional itu ya.
memang ada 3 anak kita yang murid asing itu pindahan, tapi bisa berbahasa Indonesia. Jadi sampai sejauh ini sekolah ini masih mencoba buat beradaptasi terhadap bahasa asing gitu. Iya. Bisa disempurnakan 100%. Saya mau nanya sih, apa aja sih tantangan terbesar dalam menerapkan ketiga kurikulum di sekolah? Kurikulum nasional Alaska sama Cambridge ya. Tantangannya ada di apa ya? Tantangannya mungkin lebih ke adaptasi guru-guru untuk di kurikulum internasional. Jadi mungkin tantangan itu menjadi tantangan. Yang kedua adalah untuk di kurikulumnya Alaska, kita kan ada kurikulum Al-Quran dan Tahfiz ya. Menjadi hal yang jadi ini merupakan tujuan buat orang-orang tua tuh menyekolahkan di Alaska itu sebenarnya alasan utamanya ada kurikulum Alaska. Kita ada kurikulum Al-Quran, jadi ada kurikulum Tahfiz dan Tahfiz. Gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah kadang ini menjadi target tapi tidak diimbangi dengan di rumah gitu. Mungkin karena di rumahnya tidak ada pembiasaan Al-Quran lebih seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan full setiap hari itu kita ada pelajaran Al-Quran dan Tahfiz. Selanjutnya, saya mau nanya sih, bagaimana proses evaluasi terhadap efektivitas kurikulum 3 tersebut? Kita setiap akhir bulan kita ada evaluasi, kemudian setiap akhir semester kita ada evaluasi, setiap akhir tahun ada evaluasi, dan ketika evaluasi ini juga kita bicarakan dari tingkat unit, tingkat perguruan, itu nanti akan ada redesign di, misalnya memang butuh redesign, kita redesign seperti yang sekarang kita mau kerjasama dengan Cambridge Assessment itu baru saja beberapa bulan terakhir itu kita ada desain untuk kurikulum gitu, untuk melengkapi layar peraturan. Jadi bentuk evaluasinya ini ya? Diskusi, iya. Antar guru atau apakah guru dapat keterlibatan dalam? Iya, ada. Jadi antar guru dulu pertamanya, kemudian setiap akhir minggu mereka punya musyawarah sendiri, kemudian dibawa di unit, kita rapat besar setiap akhir bulan biasanya, kemudian nanti dibawa ke perguruan, ada rapat pimpinan, kita bahas setiap bulan juga, dan setiap akhir semester ada evaluasi secara keseluruhan, dan termasuk akhir tahun ini juga. Ini terkait dari menyinggung di kurikulum Alaska tadi kan ibu menyatakan bahwa di sekolah ini tuh lebih memprioritaskan terkait pembacaan Al-Quran dan kreativitas agama lainnya. Itu di sekolah ini tuh ada program seperti One Day One Juz atau One Day One Ayat atau semacamnya. Enggak, kalau kami bukan itu programnya. Kalau kami itu programnya adalah lulus SD 2 juz kan. Itu harus hafal? Iya, hafal 2 juz, benar. Nah, kami harus minimal sekali. Jadi program kami itu selama 6 tahun di SD dari kelas sampai kelas 6 harus minimal khatam 1 kali. Karena kan kita tuh Senin sampai Jumat ada belajar Al-Quran nih. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu programnya masih tilawati. Jadi belum Al-Quran, masih baca. Nah, nanti mulai kelas 3 semester 2 baru baca juz 1 sampai juz 5. Terus di program itu kelas 4 semester 2 bacanya juz 6 sampai akhirnya di kelas 6 itu sudah juz selesai, bahkan selesai di kelas 5, di kelas 6 itu juz 29 membacanya ya. Nah, kalau untuk hafalannya juga, juz 2 juz itu juz 30 dan juz 29. Cuma kami kan kalau pemerintah sekarang ngomongnya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya sebelum pemerintah ngomong itu, kami untuk pembelajaran Al-Quran itu sudah melakukannya. Namanya kita mengelompokkan tes anak-anak berdasarkan kemampuannya. Jadi mereka tuh punya kelompok sendiri. Misalnya walaupun kelas 1 tapi bacaan Al-Quran sudah lancar, dia sudah Al-Quran berarti walaupun harusnya dia masih tilawati juz 1 2 misalnya. Dia udah ngaji nih Al-Quran. Atau hafalannya, kelas 1 ada yang udah hafal juz 30, berarti dia lanjut juz 29. Makanya sekarang walaupun dari yayasan kami itu minimal 2 juz, ada beberapa anak yang sekarang di kelas 5 itu ada yang 8 juz, ada yang sudah 4 juz. Jadi sesuai kemampuan anak lah ini. Jadi minimumnya memang dari yayasan yaitu minimal 2 juz di kelas 6. Tapi lebih tuh boleh. Selain itu ada apa lagi sih Bu program keunggulan yang dari Selain yang tadi ya, Tahfiz ya. Selain Tahfiz, kita punya mungkin bahasa Inggris itu ya. Kita ada native speaker juga buat anak-anak. Terus apa ya? Jadi sih keunggulannya 2 hal itu ya. Kita Tahfiz, Al-Quran, sama bahasa Inggris. Jadi yang Tahfiz atau hafalan itu menjadi, saya salah kan kebetulan saya juga dulu pas pentas itu pernah ya, ada seperti jadi buat minimal kita bisa naik kelas itu minimal harus bisa hafal 2-3 ayat, 2-3 surah atau satu juz sekalipun. Apakah di sini juga menerapkan? Oh, kalau kita untuk sistem itu masih ngikutin dinas pemerintah ya. Pemerintah itu kan urusan naik kelas dan lulus minimal ikut assessment, minimal hadir ya kan, gak ada nilai kan sekarang, tugas kan. Nah, kita mengikuti itu, cuma walaupun mereka naik kelas, kayak tadi misalnya dia belum lancar bacaannya, ya udah berarti kelas 2 dia masih juz 1. Jadi ada kelompok sendiri nih, gitu, dikelompokin. Walaupun dia kelas 2 nih, tapi sama kelas 2 juga, tapi dia di juz 1 masih. Nanti teman-teman yang regulernya ya jilidnya sesuai yang bisa juz 3. Atau anak yang super nih, kita bilangnya kelompok super itu sudah Al-Quran misalnya. Tapi ini tidak mengesampingkan kurikulum nasional ya, karena kan alhamdulillah tahun lalu kita jadi medali masuk SN IPA. Jadi tanpa mengesampingkan itu juga. Terus kalau dari tadi kan program keunggulannya kan kayak dari bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau misalkan dari non akademik kayak misalkan keseniannya gitu atau olahraganya itu ada di sini? Ada, jadi kita ada alhamdulillah sih ada atlet ya. Ada shoot, renang itu sudah sampai tingkat provinsi juga kalau nggak salah deh. Kemarin ikut yang kejuaraan di Semarang. Karena kan kebetulan kita itu yayasannya ada ini Kak. Ada NAC namanya North Aquatic Center. Dia kerjasamanya sama Jakarta Aquatic, JAQ. Itu emang buat melatih atlet renang. Mereka basisnya di GBK tapi sekarang di sini juga kan kita punya kolam renang sendiri. Jadi ada swim club.
yang memang buat atlet gitu. Nah anak-anak kita ada ikut sana, itu yang dikelola sama kita ya. Nah tapi di luar itu kita punya atlet penahan, ada juga yang sekarang lagi hype dan alhamdulillah kita juga bisa ikut serta itu sepatu roda. Itu kan juga lagi ini banget ya. Nah itu banyak tuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Lagi ya olahraga. Futsal, ya futsal juga lumayan alhamdulillah. Belum sampai sekian ya, tapi juga lumayan lah udah ada namanya. Kalau kayak gitu sekolah nyari sendiri gitu Bu, kayak apa ya bakatnya gitu, atau emang si siswa tuh apa masih dia menyalurkan ke kepala sekolah tuh kayak masih dua-duanya. Jadi kan kita ada ekskul kan. Nah dari ekskulnya dapet, mereka yang di luar ekskul itu juga kasih kita. Nah biasanya setelah misalnya yang kayak sepatu roda awalnya ada di luar tuh, terus kita ada ekskul sepatu roda, akhirnya mereka gabung juga kayak gitu. Jadi di selama ada ekskulnya sih insya Allah ada ekskul ya, karena kita ada ekskul itu. Tapi yang di luar itu kayak pencaksilat itu juga ada, mereka ikut di luar. Terus pas OSN kita mau pilih ya, tapi mereka misalnya pencaksilatnya bukan dari ekskul, karena kan ekskul cuma seminggu sekali ya Kak, ditambah dari klub di luar. Sama sekolah ini satu minggu di luar akademik. Iya, mereka ekskulnya banyak banget Kak. Senin sampai Jumat, pokoknya full Sabtu kan libur ya, nggak ada. Senin sampai Jumat ini full ekskul. Kalau untuk pembelajaran sendiri di sini tuh dari pagi sampai siang atau pagi sampai siang? Sampai kelas 1-2 itu sampai setengah 2, kelas 3 sampai 6 itu setengah 3, jadi sejam. Jadi kita sudah lihat juga dari segi sarana-prasarana yang ada di sini. Wah. Jadi kita sendiri nggak kaget ya, maksudnya dari sekian banyak sekolah yang sudah pernah kita konfirmasi itu baru kali ini melihat kayak ada kelas yang begini. Jadi kan biasanya kan kita melihat kayak kelas semua kelas Iya. mungkin di kelas 4, 5 itu baru ada. Kalau sini kan langsung ada sekarang. Jadi saya kembali ke kurikulum ya. Apakah di sekolah ini ada sistem monitoring atau pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum? Ada sejarahnya supervisi ya Kak. Iya. Ada supervisi dari kami, dari Minat, kepala sekolah, koordinator lokasi, kita bagi-bagi tugas untuk supervisi. Kemudian nanti dari perguruan juga berkala, misalnya 3 bulan sekali ada supervisi. Dari situ dan dari dinas soalnya pengawas. Tapi pengawas kan nggak tentu akunya, terserah. Mungkin pertanyaannya ini formalnya mungkin sampai sini aja. Oke. Kita mungkin selanjutnya bisa santai aja. Oke, dari tadi santai Kak. Ya, terima kasih kepada Elis yang telah bersedia kami mengenai di hari ini. Terkait jawaban yang tadi kita sudah analisis, nanti kita akan jadikan sebuah kita jadikan apa sih? Silba. Pada sesi deadline kita untuk laporan ke dosen kita. Sekali lagi terima kasih kepada Elis ya. Sama-sama Kak. Ya. Kita akhiri saja wawancara pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.